Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, eh, hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan multitester sebagai alat bantu pengukuran atau pengujian besaran-besaran listrik. Gambar multitester seperti ini bentuknya ya anak-anak. Oke, apa itu multitester? Multitester adalah alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam-macam besaran kelistrikan. Contohnya yaitu tegangan listrik PLN, tegangan batu baterai, arus rangkaian DC, hambatan kawat, atau hambatan pada trafo, juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronika itu dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian pada suatu sambungan kabel itu juga kita bisa cek dengan menggunakan avometer sambungan itu putus atau tidak. Juga bisa dengan menggunakan alat ukur multitester. Sebutan lain untuk multitester adalah multimeter atau avometer. Oke, kalau kalian beli di toko kelistrikan, kalian bisa bilang, "Pak, mau beli alat ukur multitester atau alat ukur multimeter," atau bisa juga menggunakan kata lain avometer. Dari pihak toko kelistrikan pasti akan langsung bisa mengerti. Selanjutnya, avometer adalah kepanjangan dari A-nya adalah ampermeter, V-nya adalah voltmeter, dan O-nya adalah ohmmeter. Ampermeter jadi alat avometer di sini bisa digunakan untuk mengukur ketiga besaran kelistrikan ini. Jadi digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan. Ampermeter ini biasanya digunakan untuk proses pengukuran arus listrik DC, yaitu misalkan pada arus listrik lampu LED. Voltmeter digunakan untuk proses pengukuran tegangan listrik, misalkan tegangan listrik AC miliknya PLN, seperti di rumah kalian, yaitu untuk tegangan 220 volt. Tegangan DC misalkan untuk proses pengukuran tegangan baterai. Oh, saya punya baterai ini baterainya ini habis atau tidak, itu bisa diukur menggunakan voltmeter. Kemudian ohmmeter ini digunakan untuk pengukuran kondisi komponen dalam keadaan baik atau tidak. Ya, kemudian bisa digunakan untuk mengukur hambatan atau tahanan pada belitan atau kumparan trafo. Ya, kemudian ada juga digunakan untuk proses pengukuran resistor. Selanjutnya, bagian-bagian multimeter atau multitester ini adalah yang pertama adalah jarum penunjuk. Yang saya kasih contoh ini, multimeter itu ada dua, ada yang analog seperti yang pada gambar yang saya contohkan sekarang, ada yang digital. Kalau yang analog ini bisa ada skala meternya, ada skala angkanya, dan ada jarum penunjuknya. Kalau yang digital itu hanya berupa ada papan layarnya. Kalau melakukan proses pengukuran langsung tertera proses pengukurannya, pembacaannya langsung pada layar. Ya, kalau ini bagian-bagian multitester yang analog. Yang pertama adalah ada jarum penunjuknya. Digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran pada saat proses pengukuran besaran kelistrikan. Kemudian ada pengatur nol jarum, ini ya, skrup ada kecil ini di sini. Kalau misalkan jarumnya ini tidak pada posisi 0, ini kan ada 0 ya di sini ya. Nah, tidak pada posisi 0, maka harus diluruskan ke posisi 0 dengan menggunakan obeng atau tespen yang minus ya, bukan yang plus. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak pada posisi 0 jarum penunjuknya, maka pada saat proses pengukuran besaran kelistrikan itu akan mengalami hasil yang tidak valid ya, yang tidak presisi. Jadi kurang presisi ya. Saklar pilih ini ya, ada yang di tengah ini yang ada garis putihnya. Saklar pilih atau selektor switch digunakan untuk menyeleksi atau mengukur pada besaran-besaran kelistrikan tertentu ya. Di besaran kelistrikan apa yang ada pada
avometer tadi ada tegangan listrik ya, A-nya ampernya yang ini. Batas ukur ampermeter ini mulai dari 50 mikroampere sampai 250 miliampere. Kemudian V-nya volt itu untuk batas ukur DC ya, yang ini yang warna putih ini mulai dari 0,1 sampai 1000 volt DC. Yang warna merah ini adalah batas ukur AC mulai dari 10 volt sampai 1000 volt AC. Kemudian ada yang pengali 1, pengali 10, pengali 100, pengali 1K dan pengali 10K ini adalah batas ukur ringnya ohmmeter. Jadi, selektor switch ini akan diputar sesuai dengan proses pengukuran rangkaian apa yang akan diukur. Jadi, kalau misalkan saya mau mengukur tegangan AC, berarti selektor switch-nya harus diarahkan ke AC volt. Tegangan DC, misalkan yang akan diukur, berarti selektor switch-nya diputar ke arah kiri untuk proses pengukuran tegangan DC. Baik mau mengukur arus maupun mengukur hambatan atau ohm. Ya, jadi selektornya harus diputar sesuai dengan arah kebutuhan besaran kelistrikan yang akan diukur. Di sini juga ada dua terminal ya. Kemudian dimasukkan kabel jack positif yang warna merah dan kabel jack negatif untuk kutub yang negatif. Yang warna hitam itu yang negatif. Kemudian di sini adalah pengatur 0 ohm. Pengatur 0 ohm itu digunakan untuk atau yang nama kerennya adalah 0 itu 0 ohm adjuster knob. Di sini digunakan untuk proses kalibrasi pengukuran sebelum mengukur disimak ya, sebelum mengukur ohmmeter. Khusus digunakan hanya mengukur ohmmeter. Jadi sebelum mengukur ohmmeter itu harus dikalibrasi menggunakan 0 ohm adjuster knob yang ini yang bisa diputar ya, pengaturnya yang ini ada tanda panahnya. Nanti untuk selanjutnya yang untuk proses pembahasan kalibrasi saya akan bahas saat tatap muka ya, nanti untuk selanjutnya yang saya akan bahas setelah ini adalah bagaimana cara membaca hasil pengukuran ya. Oke, kita simak ya. Selanjutnya adalah pada papan skala pengukuran tegangan AC maupun DC itu batas ukurnya tadi ya, AC yang ini, yang AC yang merah, yang DC yang putih ini ya. Itu pada papan skala itu ini yang papan skala yang ada skala-skalanya ya, ada garis-garisnya itu disebut papan skala ini ya, papan skalanya voltmeter, AC maupun DC. Yang ini yang atas adalah papan skala ohmmeter. Kalau kalian mau mengukur ohmmeter itu harus membaca yang paling atas ya. Kalau mau mengukur tegangan atau arus tegangan AC atau DC itu yang tengah ini, 3 ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nah ini tadi ya, papan skala pada pengukuran tegangan AC maupun DC. Itu skalanya mulai dari 0 sampai 10. 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 250. Yang mana? Nah, yang seperti ini kelihatannya ya. Nah, ini. Ada lagi yang ini ya. Ini. Nah, ini. Papan skalanya itu ada yang ini loh ya, yang warna merah, yang dikasih lingkaran, ada yang skala maksimalnya adalah 10, 50, dan 250. Kelihatan enggak? Nah, yang ini. Ada yang 10, maksimalnya 10, 50, dan 250 ya. Kalau di situ misalkan 0 sampai 10 volt
0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt. Nilai satu garis dalam skala 0 sampai 10 volt, ya. 0 sampai 10 volt itu yang atas ini, yang paling atas, per satu garisnya ini. Per satu garisnya dari ini ke ini itu adalah sekitar 0,2 volt. Ya, berarti ini ke sini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 5, sini 5, berarti habis 4, 5, 6. Kalau yang 0 sampai 50 volt, 0 sampai 50 volt itu yang bawah. Yang bawah ini ya, 20, 30 ini. Itu per satu stripnya, per satu skalanya, per satu garisnya ini, per satu garisnya adalah 1 volt. Misalkan di sini 20 ke slide yang paling ini, berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti yang tengah ini adalah 25. 20, 25 di sini, kemudian 30. Kalau yang 0 sampai 250 volt per satu garis dalam skala, per satu garis dalam skala di sini adalah 5 volt. Berarti habis 100, berarti 105, 110, 115, 120, 125. Berarti yang tengah di sini antara 100 sampai 150, tengahnya adalah 125. Harus dimengerti ya cara membacanya. Dari nanti kalau kita sudah masuk ke praktikum harus langsung bisa membaca skala alat ukur. Oke, selanjutnya adalah kesalahan dalam proses pengukuran itu gimana? Kok sampai terjadi kesalahan ukur? Nah, seperti ini. Kesalahan alat ukur ya. Misalkan ini mau ada satu rangkaian. Tegangan yang dimasukkan adalah 15 volt. Kalian mau melakukan proses pengukuran menggunakan avometer, selektor switch-nya selektor switch-nya dimasukkan ke ini, misalkan ini kan rangkaian DC ya, rangkaian DC. Selektor switch-nya yang tengah ini diputar pada kondisi volt DC sudah benar. Tetapi batas ukurnya berapa? Oh, batas ukurnya ini ternyata 10. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah jarum penunjuk di sini akan langsung berputar ke arah sebelah kanan. Ini berarti mengindikasikan bahwa tegangan over. Tegangan yang diukur, batas ukur yang diminta itu terlalu kecil. Jadi kalau tegangan yang diukur itu 15, yang akan diukur 15 volt, batas ukurnya harus lebih dari 15 volt. Kalau 10 volt di sini tidak akan pernah bisa terukur. Bisa jadi kalau pada tegangan AC jarumnya tidak langsung mendeteksi ke kanan, tetapi alat ukur yang dihasilkan akan mengalami kerusakan, bahkan akan terbakar. Disimak baik-baik ya. Jadi harusnya kalau 15 volt di sini, selektor switch-nya atau saklar pilihnya ini diputar pada 50 volt yang atasnya, 50 volt. Biasanya kalau saya selektor switch-nya atau saklar pilihnya ini akan saya select atau saya putar ke batas ukur yang paling besar, 1000 dulu. Biasanya saya 1000 dulu. Oh, terlalu kecil tidak mau menunjuk, diturunkan lagi 250. Oh, masih belum bisa membaca, baru saya turunkan 50. Kalau sudah hasilnya agak bagus di sini, jarum penunjuknya sudah menunjuk bagus, maka di tengah misalkan sini ya akan bisa dilakukan proses pembacaan. Selanjutnya adalah mengukur hambatan menggunakan ohmmeter. Jadi, mengukur hambatan atau menggunakan ohmmeter itu yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada pada hambatan tadi, pada ohmmeter, batas ukurnya tadi ada pengali 1, pengali 10, pengali 100, pengali 1K, dan 10K. Oke, ini ya batas ukurnya, batas ukur yang akan diselektor switch atau dipilih dengan menggunakan saklar pilih. Kalau yang ohmmeter ada 1 sampai 10K. Misalkan batas
Misalkan selektor atau saklar pilihnya saya putar